10 pasukan elit Indonesia paling ditakuti dunia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, seperti biasa dengan kemunculan saya di channel ini, pada kali ini saya akan react satu video daripada channel Plasma Picture ya. Dia punya tajuk 10 pasukan elit Indonesia paling ditakuti dunia, guys. Jadi kalau ditengok ya, pasukan elit di Indonesia ni ada beberapa unit ya, seperti Kopassus, Kopaska, Denjaka dan banyak lagi. Tapi di sini yang nomor 9 paling bahaya pasukan khusus unit apa tuh, guys? Yang nomor 9 nih saya mau tahu juga, sebab ini adalah satu pasukan yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, di mana banyak misi-misi kemanusiaan yang telah berjaya diperolehi ya, ataupun dikecapi oleh pasukan khusus daripada negara Indonesia nih. Jadi sepatutnya negara Indonesia perlu berbangga ya dengan adanya pasukan khusus nih, maka Indonesia lebih dihormati dan juga disegani. Jadi ayo kita simak video ini, siapakah pasukan khusus yang nomor 9 nih yang paling ditakuti oleh dunia. Jadi yuk kita saksikan video ini sama-sama. Jom. Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Oh, ini Indonesia. Karena luasnya wilayah Indonesia, maka dibutuhkan pasukan elit khusus yang dapat menjaga kedaulatan negeri ini. Pasukan elit khusus Indonesia ternyata tidak kalah dengan pasukan asing dan bikin ngeri. Sepak terjang pasukan khusus ini sangat disegani militer negara lain. Sejumlah misi khusus berhasil mereka emban dengan sangat gemilang. Berikut pasukan elit khusus Indonesia dan sepak terjangnya. Apa-apa nih? Namun sebelum kita masuk di pasukan elit khusus yang pertama, marilah bersama-sama kita membangun channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Plasma. Batalion Raider. Ini Batalion Raider. Batalion yang sudah ada sejak 23 Maret 1953 ini awalnya adalah Batalion 454. Wah, ada kod yang ya? sejak dulu sudah dikenal sebagai satuan elit setingkat pasukan komando. Sebagai unit penindak, satuan ini memiliki kemampuan setara 3 batalion infanteri biasa. Kemampuan yang harus dimiliki adalah perang modern, anti-gerilya, anti-teror. Anti-teror. Kopassus. Ini yang selalu saya dengar, Kopassus. Diketahui Kopassus Tapi yang nomor dibentuk 9 nya apa di? 16 April 1952 melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorial 3 dibentuklah Kesatuan Komando Teritorial 3 yang menjadi cikal bakal Korps Baret Merah. Baret Merah bahkan Kopassus nih. Anggota Kopassus dituntut mempunyai skill khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, ahli menembak dengan tepat, anti teror dan pengintai. Operasi perang militer dengan intelijen khusus dan menghancurkan logistik musuh adalah tugas utamanya. Selain itu, anggota Kopassus juga berperan sebagai pengamanan VVIP, SAR khusus, dan perbantuan Polri. Sat 81 Gultor. Sat 81 Gultor. Sat 81 Gultor didirikan pada 30 Juni 1982. Satuan 81 penanggulangan teror ini pertama kali dikomandoi oleh Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan dan wakilnya Kapten Infanteri Prabowo. Ini Prabowo, guys. Wow, masa dia belum lagi menjawat Menhan ya? Dia ini ahli ataupun anggota Kopassus rupanya. Subianto. Sat 81 Gultor adalah bagian dari TNI Angkatan Darat yang khusus menanggulangi teror, perang kota, intelijen, dan kontra intelijen. Jumlah personil maupun persenjataan yang digunakan sangat dirahasiakan.
Visi dan misi satuan ini sama dengan moto mereka, yaitu tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Macam mana tuh? Wah, ini Kopaska, Kopaska lagi. Tadi Kopassus, ini Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 31 Maret 1900. Yang inilah nih guys, yang saya nampak dorang punya latihan. Diikat tangan dan kaki, lepas tu dilepaskan di tengah laut macam ni. Pandai-pandai lah kasih selamat diri. Yang selamat kiranya berjaya lah. Itulah latihan keras guys sebenarnya. Ini Kopaska nih. 1962 oleh Presiden Soekarno. Oh, Satuan Kopaska ini dulunya dibentuk untuk menyelesaikan masalah Irian Jaya, Papua. di Papua. Tugas dari satuan yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut adalah operasi perebutan pantai, operasi pendaratan amfibi, penghancuran instalasi bawah air, penyerbuan kapal, dan pangkalan musuh. Oh, weh, hebat dong nih. Yon Wah, Taifib, ini Yon Taifib. Kopassus, Batalion Intai Amfibi Taifib. atau Yon Taifib merupakan satuan elit yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Oh. Pasukan khusus ini didirikan Kopaska dengan Yon Taifib ini berbeza ya rupanya. Oh, baru saya 13 tahu. Maret 1961 dengan nama awal Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM. Oh, Batalion Intai Amfibi adalah satuan elit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Pasukan yang mempunyai semboyan Maya Netra Yamadipati bergerak cepat, Yamadipati. rahasia, dan mematikan ini memiliki spesialisasi operasi pengintaian amfibi. Wah, ini Denjaka. Denjaka. Woi, smart Denjaka guys. Dia punya pakaian Setiap macam robot. matra memiliki pasukan elit tersendiri. Ini pun di air TNI juga ya? Angkatan Laut misalnya memiliki pasukan elit yang bernama Detasemen Jala Mengkara atau Denjaka. Denjaka. Detasemen menyelom. ini didirikan pada 12 November 1984. Oh, tengok dorang punya pakaian pun guys macam apa nih, predator ya? 1984. Robot-robot, Robocop. Nah, tengok nih. Oh, smart. Pakaian lengkap dengan keselamatan, no? Meskipun tugas pokok Denjaka menjaga keamanan di laut, Oh, di laut unit ini juga. bisa ditugaskan di mana saja, seperti di darat maupun di udara. Tugas pokok Satuan Gabungan Kopaska dan Yon Taifib ini adalah operasi Oh, ini anti-teror, gabungan. anti-sabotase, dan operasi rahasia di laut Oh, yang nih. tidak terdeteksi oleh musuh. Ngeri. Paskas. Paskas. Sejarah Paskas hampir setua Republik Indonesia sendiri. Pada tanggal 12 Paskas. Februari 1946. Paskas atau Baret Jingga adalah bagian dari satuan TNI Angkatan Udara. Oh, udara. Pasukan pemukul yang siap diterjunkan di segala medan, baik di kota, hutan, rawa, laut, sungai, adalah tugas 3 dari mantra. Paskas. Apa nih? Dorang beli ini ya. Matra. Pasukan ini mempunyai tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan Oh, ada lain. tugas Tugas tambahan. tersebut seperti operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara, seperti perebutan dan pertahanan pangkalan. Oh, ini yang pasukan ini kah yang dihantar di mana? Vietnam kah? Kamboja kah masa tuh? Yang ini. Selain itu, Paskas juga bertugas mempersiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan. Oh, Den Bravo 90. Bravo. Wow, ini pempadu Satuan juga nih. ini dikukuhkan pada tanggal 16 September 1990 oleh Marsekal TNI Hanafi Asnan. Oh, Satuan TNI Angkatan Udara ini lompat bertugas dari melaksanakan atas udara, ya. operasi intelijen, melumpuhkan instalasi lawan, mendukung operasi udara, anti-teror, dan pembajakan udara. Oh. Ini pembajakan tuh. Den Harin. Wah, ini macam baru nih saya dengar tahu. Wih, lama-lamanya Detasemen saya Harimau react Indonesia. baru nih Den Harin. Indonesia atau disingkat Den Harin menjadi pasukan khusus Indonesia yang ditakuti di seluruh dunia. Oh, Den Harin. Keberadaan pasukan ini sangat rahasia. Tidak ada yang tahu siapa anggotanya dan di mana mereka. Oh. Saking rahasianya, antar personilnya saja tidak saling mengenal nama dan latar belakang. Oh. Woi, ditutup ya.
Denharin dibentuk pada tahun 1986. Anggota Denharin diseleksi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Denharin. Angkatan Udara, dan Kepolisian. Oh. Densus Ada lagi 88. Densus 88. Satuan ini sejak mula dirintis oleh Kombes Pol Gores Mere, Jenderal asal Flores, Pelosok Timur, Indonesia, yang kemudian diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Kesatuan ini merupakan unit anti-teror yang bertugas menanggulangi terorisme mulai dari penyanderaan hingga ancaman bom. Personil dari kesatuan ini diperkirakan hingga 400 personil yang meliputi ahli penjinak bom, ahli investigasi, dan ahli penembak jitu. Sniper lah begitu. Nah, itulah 10 pasukan elit khusus milik Indonesia yang dilatih secara khusus dan memiliki keahlian khusus dengan pendidikan militer yang lebih disiplin, lebih baik, dan lebih keras yang menghasilkan pasukan yang luar biasa yang ditakuti oleh negara lain. Oh, mantap. Jadi guys, rupa-rupanya itu ya pasukan khusus yang terdapat ada di Indonesia nih. Baru saya tahu lebih daripada 10 rupanya. Selalu yang biasa saya dengar Denjaka, Kopaska, Kopassus ya. Jadi ini adalah antara pasukan khusus ataupun pasukan elit yang terdapat di negara Indonesia yang digeruni dan ditakuti dunia. Dan paling bahaya adalah yang nomor 9. Saya pun baru tahu guys, rupa-rupanya pasukan ini adalah satu pasukan yang berbeza dengan pasukan unit yang lain guys. Jadi inilah menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia karena dengan adanya pasukan elit ini maka kedaulatan negara Indonesia itu lagi terjamin dan terjaga guys. Jadi itulah kepimpinan yang begitu baik yang sentiasa menitik beratkan tentang keselamatan rakyat Indonesia itu. Jadi tahniah ke atas negara Indonesia, dan ini adalah satu info yang menarik bagi saya disebabkan pasukan-pasukan elit ini, dan ini menambah pengetahuan lah terhadap diri saya. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi sampai di sini saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.